Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribu-ribu nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Untari akan menyampaikan hutum singkat tentang Siti Bariyah sebagai ketua pertama Aisyah. Siti Bariyah binti Haji Hashim Ismail lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1325 Hijriah. Siti Bariyah dikenal sebagai gadis berparas ayu dengan kulit kuning langsat dan postur tubuhnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Memiliki mata yang bulat, lebar, dan tatapan mata yang tajam. Berdirinya Aisyah pada tahun 1917, Siti Bariyah dipercaya sebagai ketua pertama Aisyah. Beliau dipercaya memimpin Aisyah karena beliau merupakan lulusan Neutral Masjid School dan aktivis pengajian Sopot Krisno yang dipandang memiliki kecakapan khusus serta memiliki pemikiran modern dalam memimpin salah satu organisasi di persyariatan Muhammadiyah ini. Siti Bariyah dikenal sebagai perempuan dari Aisyah yang teramat cerdas. Kecerdasan ini telah diakui saat beliau menulis di majalah Suara Muhammadiyah edisi nomor 9 pada tanggal 4 September 1923. Dalam buku tersebut, beliau menulis tulisan yang berjudul Tafsir Maksud Muhammadiyah. Pada tulisan tersebut, Siti Bariyah menyebut bahwa Muhammadiyah didirikan untuk memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran Islam di seluruh Hindia Timur. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah mengajarkan agama dengan memakai cara sekolah di mana ada perpaduan antara ilmu agama dan ilmu umum. Salah satu hal yang tidak didapatkan di pesantren. Siti Bariyah memimpin Aisyah dari tahun 1917 sampai 1920. Kemudian ia terpilih kembali di tahun 1927 sampai 1929 dalam kongres di Pekalongan. Kepemimpinan pertama di Aisyah ini merupakan tonggak dan jejak langkah kemajuan organisasi ke depannya. Terbukti setelah kepemimpinannya, Aisyah menjadi organisasi yang maju dan kelak diberi keluasan dan kebebasan untuk menyelenggarakan kongres tersendiri pada tahun 1933. Pada tahun kepemimpinan Bariyah, organisasi Aisyah juga turut serta dalam program pemberantasan buta huruf. Aisyah turut mempelopori pembangunan panti jompo dan pengkaderan bagi kaum perempuan. Siti Bariyah juga dikenal sebagai seorang mubaligat yang kerap diundang ke pengajian-pengajian. Beliau begitu mahir menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Melalui pengajian-pengajian tersebut, beliau mengenalkan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa yang akrab di telinga rakyat pada waktu itu. Siti Bariyah selain dikenal sebagai pimpinan pendakwah, beliau juga seorang pedagang batik. Selama hampir 5 tahun awal pimpinan Aisyah, beliau telah mengawali beragam gerakan perempuan di lingkungan Muhammadiyah, pendirian taman kanak-kanak, panti jompo, serta cikal bakal NA atau siswa praja wanita merupakan bagian dari pergerakan yang dirintisnya. Selain itu, beliau juga turut serta memprakarsai pendirian majalah Suara Aisyah yang merupakan media bagi kaum perempuan di Muhammadiyah. Dari kiprah Siti Bariyah tersebut sebagai ketua Aisyah pertama membuktikan bahwa perempuan memiliki peranan yang sama dalam organisasi, pergerakan, dan juga kontribusi di alam kebangsaan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Karena tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Maka dari itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.